Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Momen kenaikan Kristus adalah momen perpisahan, tetapi sekaligus momen perutusan. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Itu 40 hari setelah Hari Raya Paskah. Lalu 10 hari lagi atau 50 hari setelah kebangkitan Kristus, kita merayakan Pentakosta. Selama 40 hari, saudara-saudari, berulang kali Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Itu semacam momen retret, momen peneguhan bagi mereka sebelum Yesus naik ke surga. Momen pemurnian iman mereka untuk siap akan peristiwa yang terjadi hari ini, yaitu kenaikannya ke surga. Momen perpisahan Yesus terangkat naik, sekaligus juga adalah momen perutusan para murid. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, kalau kita renungkan dengan serius saudara-saudari, pesta Natal atau pesta kelahiran itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pesta kenaikan Yesus. Dalam momen Natal, momen kelahiran, Yesus yang mulia menjadi manusia melalui peristiwa inkarnasi. Dia menjadi seperti kita. Tetapi dalam kenaikan, Yesus yang hidup seperti kita menjadi mulia seperti Allah. Dia yang berasal dari atas turun ke bumi, dan sekarang dari bumi dia kembali naik ke atas, ke sorga. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya momen 40 hari setelah Yesus bangkit, berulang kali dia menampakkan diri kepada mereka. Itu bukan pertama-tama untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan para murid. Selama waktu itu, para murid mempunyai kesempatan menyaksikan Yesus yang bangkit, menyaksikan Yesus yang hidup dengan tubuh yang normal, tetapi dalam rupa yang mulia. Yesus yang bangkit tidak menghilang, tetapi sungguh-sungguh nyata ada. Yesus mempersiapkan mereka untuk peristiwa yang terjadi hari ini. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ke surga di hadapan para murid menegaskan tentang hakikat dirinya sebagai yang berkuasa di bumi dan di sorga. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Kematian tidak akan menguasainya. Sesudah hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati lalu naik ke sorga. Ia membesarkan hati para murid supaya jangan ragu untuk pergi mewartakan kabar sukacita Injil
kemana-mana dan membaptis orang-orang yang menjadi percaya karena pewartaan itu. Ia tetap akan menyertai mereka dalam kuasa-Nya sampai akhir zaman. Maka saya katakan tadi saudara-saudari bahwa momen kenaikan Yesus, momen perpisahan sekaligus adalah momen perutusan. Yesus naik, kita turun. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, tugas para rasul kini dilanjutkan oleh gereja, oleh kita semua. Tugas utama gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Allah yang kita imani sedapat mungkin bisa dialami, bisa dirasakan oleh dunia melalui beragam karya pelayanan gereja. Ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak akan pernah berhenti. Tidak ada masa expired-nya. Tidak mengenal kata pensiun. Kita dipanggil untuk semakin beriman akan kuasa penyertaan Allah dalam hidup, makin bersaudara dengan semua orang, dan makin berbela rasa, makin peduli dengan saudari-saudara yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Dengan itu, saudari-saudara, iman kita menjadi iman yang inklusif, iman yang merangkul semua orang, iman yang menyelamatkan, yang mengangkat derajat orang ke level yang lebih tinggi, ke level yang ilahi. Saudari dan saudara, moga-moga merayakan kenaikan Tuhan meneguhkan kita semua akan tugas perutusan, momen perutusan. Pergi ke seluruh dunia, wartakan Injil. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Dan jangan lupa Tuhan menyertai gereja, menyertai kita sepanjang zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas peristiwa iman yang boleh kami alami dan kami rayakan hari ini, peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Dengan peristiwa ini kami semakin percaya bahwa Engkau sungguh berkuasa di surga dan di bumi. Kepadamu segala kuasa diserahkan oleh Allah Bapa yang penuh kasih. Kuatkan kami agar tetap mampu mewartakan keagungan hadirat-Mu dalam hidup kami di tengah masyarakat. Semoga kasih-Mu dapat dirasakan oleh dunia, mulai dari diri kami, dari waktu ke waktu. Terpujilah Engkau Tuhan, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita skala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.